Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari etika pergaulan yang telah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 dan surat Luqman ayat 14, 15 dan 16 tentang birrul walidain ya. Jadi etika pergaulan di sini bagaimana berhubungan dengan orang tua atau birrul walidain. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam agama Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin mesti berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah pada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan pada kaum beriman atau kaum muslimin untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah untuk menghormati kedua orang tuanya. Islam telah mengajarkan umat muslim agar taat dan berbakti pada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anaknya, yaitu memelihara dan mendidik sejak kecil tanpa perhitungan biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak mengharapkan balasan sedikit pun dari anak. Meskipun anak sudah mandiri nantinya dan berkecukupan, tapi orang tua tetap memperlihatkan kasih sayangnya. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban dan kewajiban terhadap orang tuanya menempati urutan kedua setelah Allah SWT dan dilarang untuk durhaka kepada orang tua. Hal ini telah Allah gambarkan di dalam surat Luqman ayat 14. Wasaina insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Kata keadaan lemah yang bertambah-tambah di sini diartikan bahwasanya pengorbanan seorang ibu dalam mengandung itu amalah sangat sulit, yang mana 9 bulan lamanya jabang bayi berada di perut ibu, ketika masak, ketika ke pasar, mandi, bekerja, bahkan tidur pun ibu rela merasakan sesak atau begah di perut yang kian hari kian membesar. Setelah semua kelelahan itu tidak berakhir begitu saja, ibu mempunyai kewajiban untuk menyusui 2 tahun lamanya. Penyusuan di sini bukan semata-mata menyusui, akan tetapi mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuan penyusuan ini bukan sekedar untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tapi juga bahkan lebih-lebih untuk menumbuh kembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima. Oleh sebab itu, banyak ahli kesehatan yang mengatakan bahwa ASI, air susu ibu, lebih baik daripada susu kaleng atau susu instan, susu formula ya. Setelah menyusui 2 tahun lamanya, seorang ibu merawatnya hingga anak yang dicintainya sebesar kalian ini ya, udah sampai kuliah. Selain merawat, kewajiban ibu juga mendidik anaknya, yang mana ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Wajib bagi setiap muslim untuk berbakti pada kedua orang tuanya dan bergaul dengan sikap yang baik. Di antara adab bergaul dengan orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Seorang muslim menyadari bahwa kedua orang tuanya memiliki jasa yang sangat besar terhadapnya, karena keduanya telah mengerahkan pikiran dan tenaga untuk menyenangkan anaknya. Jadi apa-apa buat anak, apa-apa buat anak. Sedangkan dirinya sendiri tidak begitu dipikirkan. Asal anak senang, maka orang tua juga ikut senang. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengerahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, namun tetap saja ia belum dapat membalasnya. Jadi kebaikan orang tua kita itu tidak bisa kita balas meskipun kita itu merasa sudah ngopeni. Misalnya kalau kedua orang tua kita sudah tua, itu openi itu tidak akan sebanding pengorbanan orang tua terhadap kita. Yang kedua, mentaati keduanya. Seorang muslim hendaknya menaati perintah kedua orang tuanya, kecuali apabila kedua orang tua menyuruh berbuat maksiat kepada Allah SWT.
Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya maksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Oleh karena itu, ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya mogok makan dan minum sampai saat ini mau murtad dari agamanya dan kembali kepada agama nenek moyangnya, tapi ia tetap di atas Islam dan tidak mau murtad atau kembali ke agama nenek moyangnya. Ia menolak untuk taat kepada ibunya dalam hal maksiat kepada Allah, sampai ia berkata padanya, wahai ibu, engkau mesti tahu, demi Allah, jika engkau memiliki 100 nyawa lalu nyawa itu keluar satu persatu, aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku. Jika engkau mau silahkan makan atau tidak makan. Akhirnya ibunya luluh dan makan. Jadi ini salah satu asbabun nuzul dari ayat ini, dari kisahnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Seorang muslim hendaknya menjaga perasaan kedua orang tuanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya. Seorang muslim juga harus menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati orang tuanya meskipun sepele. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi ini mengandung tuntunan yang sangat dahsyat sebenarnya, karena biasanya orang tua kalau sudah jompo itu kembali kayak anak kecil lagi, kayak bayi lagi, sehingga kalau seorang anak tidak sabar maka lisannya ini akan mudah untuk membentak atau menyakiti perasaan kedua orang tuanya. Jadi harus hati-hati, karena orang tua itu malati ya. Hendaknya ia mengetahui bahwa ridho Allah ada pada keridhoan orang tua, dan bahwa murkanya ada pada kemurkaan orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah adalah pada keridhoan orang tua, dan murka Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Ridallahu fi ridha walidain wa suqtullahi fi suqtil walidain. Jadi walaupun sudah tua terus kembali seperti bayi lagi, kita harus sabar dan jangan sampai kita menyakiti perasaan mereka, karena kalau bayi itu ini ya memang tidak bisa mandiri, tapi kurang perasa. Tapi kalau orang tua itu walaupun kembali bayi, misalnya jalan sudah agak susah, makan juga tumpah-tumpah gitu, tapi punya perasaan. Jadi jangan sampai kita menyakitinya. Dan tidak memanggil orang tua dengan namanya. Seorang anak hendaknya memanggil orang tuanya tidak dengan namanya. Oleh karena itu, ia panggil bapaknya abi atau bapak, dan ia panggil ibunya umi, ibu, atau mami, mama, dan sebagainya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat ada dua orang, lalu ia bertanya kepada salah satunya tentang hubungannya dengan yang satu lagi. Ia berkata, ia adalah bapakku. Maka Abu Hurairah berkata, janganlah kamu panggil ia dengan namanya, jangan berjalan di depannya, dan jangan duduk sebelumnya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad.
tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulunya dalam berjalan. Tidaklah termasuk adab yang baik kepada kedua orang tua jika seorang anak duduk sedangkan ibu bapaknya berdiri, atau meluruskan kedua kakinya sedangkan keduanya duduk di hadapannya. Bahkan hendaknya ia memiliki adab yang baik di hadapannya dan merendahkan diri kepada keduanya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 24, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Mendoakan keduanya itu baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Demikianlah seharusnya sikap yang seharusnya dilakukan seorang muslim terhadap kedua orang tuanya, yakni banyak mendoakan kedua orang tuanya, dan itulah akhlak para nabi. Mereka berbakti pada kedua orang tuanya dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Nabi Nuh pernah mendoakan pada orang tuanya, berdoa untuk orang tuanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 28 yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Jadi jika kita mau berbuat baik pada orang tua, kita harus sering-sering mendoakan orang tua. Apalagi kalau sudah orang tua kita sudah meninggal dunia, maka harus lebih digiatkan lagi dalam mendoakan mereka. Nah, ini merupakan juga akhlak para nabi itu juga seperti itu, di antara Nabi Nuh yang tertera di surat Nuh ayat 28 ini. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.